Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 677, Kepergian Xian. Dunia Besar Tianlu, Sekte Abadi Tianyun. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri, berjalan di udara sambil melihat banyak sosok yang terbang ke langit. Getaran bintang waktu menandakan kehancurannya yang akan segera terjadi. Semua orang harus meninggalkan bintang itu sebelum lenyap, karena siapapun yang tertinggal akan dibinasakan oleh kekuatan misterius yang muncul saat bintang itu hilang. Luo Xiu menduga bahwa kekuatan misterius itu berasal dari Kaisar Dewa Wuliang. Sebagai seorang Kaisar Dewa, ia tentu tidak ingin tempat peristirahatan terakhirnya sering diganggu. Setelah keluar dari penghalang cahaya di sekitar bintang waktu, Luo Xiu tidak menuju kapal perang milik Balai Lelang Tianhuo. Sebaliknya, ia mengubah penampilannya menjadi seperti inkarnasi reinkarnasi pertama, lalu menyelinap di antara para pendekar independen. Namun, tepat ketika semua kelompok bersiap untuk kembali ke markas masing-masing, sebuah aura yang luar biasa besar tiba-tiba muncul, mengunci seluruh ruang di sekitarnya. Di atas kepala mereka, celah besar terbuka di kegelapan, seperti kelopak mata yang terbuka, memperlihatkan bola mata raksasa yang sebesar bintang. Kau membunuh seseorang, dan aku yang harus membersihkan kekacauanmu. Di dalam pikirannya, suara sang terdengar penuh keluhan. Kau pikir membunuh anak inti sekte besar itu tidak akan menimbulkan masalah? Saat kau membunuh Liu Tianlu, sebuah tanda telah tertinggal di tubuhmu. Kata-kata sang membuat Luo Xiu terkejut. Ia segera menyadari bahwa mata raksasa di langit itu adalah milik seorang ahli dari Sekte Abadi Tianyun, yang menggunakan kekuatan luar biasa untuk mengawasi situasi. Siapa yang membunuh putraku? Sebuah suara marah menggema di langit berbintang, diikuti oleh aura mematikan yang menghancurkan puluhan kapal perang menjadi debu, membunuh semua orang di dalamnya, termasuk pendekar tingkat Kaisar Dewa. Seorang dewa tertinggi, dia pasti ayah Liu Tianlu. Mata Luo Xiu menyipit. Beruntung, sang telah menghapus tanda itu dari tubuhnya tepat waktu. Kalau tidak, ia pasti sudah dibunuh di tempat. Kalian semua harus mati, menemani putraku ke alam baka. Mata raksasa di langit berbintang memancarkan amarah yang meluap-luap. Tiba-tiba, sebuah tangan besar yang menutupi langit turun, mencakup semua pendekar dari sistem bintang Sentian dan sistem bintang Kunlun. Di tengah situasi ini, Luo Xiu melihat Shen Bingyu menghancurkan sebuah jimat giok, dan sebuah bayangan muncul darinya, sosok seorang nenek tua yang memegang tongkat. Nenek itu hanyalah proyeksi kesadaran, tanpa kehadiran fisik atau aura yang kuat. Dengan ekspresi tenang, ia memandang tangan raksasa yang turun dari langit. Siapapun kau, jika tangan itu jatuh, Istana Wuliang akan membinasakan seluruh keluargamu. Nenek tua itu tidak menyerang, hanya mengucapkan kalimat dingin ini. Namun, tangan raksasa itu berhenti di udara. Istana Wuliang, apakah itu sekte kekaisaran dari dunia besar Wuliang? Sebuah suara bertanya dari langit berbintang, mengungkapkan sedikit rasa takut. Tampaknya, ia menyadari bahwa Liu Tianlu turun ke dunia bawah untuk mencari tempat peristirahatan Kaisar Dewa Wuliang, dan kehadiran seseorang dari Istana Wuliang membuatnya berpikir dua kali. Sekte Kekaisaran Wuliang, ini belum selesai. Tangan besar itu perlahan menarik diri, menghilang ke dalam kegelapan. Pemilik suara itu adalah Liu Cheng, pemimpin Sekte Abadi Tianyun, seorang ahli di tingkat dewa tertinggi. Dengan amarahnya, ia menggunakan kekuatan besar untuk menembus ruang demi membalas dendam atas kematian putranya, tetapi kehadiran Istana Wuliang memaksanya mundur. Liu Cheng juga tampaknya berasumsi bahwa Liu Tianlu dibunuh oleh seseorang dari Istana Wuliang. Luo Xiu menyadari hal ini, dan Shen Bingyu juga tidak mencoba menjelaskan. Ia dengan cepat menyadari bahwa ini adalah bantuan tidak langsung dari Shen Bingyu. Dia benar-benar wanita yang penuh strategi. Dengan cara yang halus, dia membuatku berutang budi padanya. Luo Xiu tersenyum pahit. Setelah proyeksi nenek itu menghilang, semua orang yang selamat menatap Shen Bingyu dengan rasa hormat dan takut. Namun, Shen Bingyu tetap tenang. Tatapannya menyapu kerumunan, tetapi ia tidak menemukan Luo Xiu. Setelah itu, kapal-kapal perang mulai berlayar kembali. Luo Xiu, menyamar sebagai pendekar independen, hanya perlu membayar beberapa kristal untuk ikut salah satu kapal kembali ke kota Changlong. Sesampainya di kota Changlong, Luo Xiu tidak berlama-lama. Ia segera menuju sistem bintang Kunlun, pusat bintang dan satu-satunya dunia dewa tertinggi di wilayah ini. Ini adalah gerbang menuju dunia besar di alam atas. Meskipun pergi ke dunia besar Wuliang bersama Shen Bingyu adalah pilihan yang lebih cepat, Luo Xiu ingin menghindari terlalu banyak keterikatan dengan Shen Bingyu atau Istana Wuliang. Sesampainya di tempat persembunyiannya dekat kota Tianhuo, Luo Xiu terkejut. Xian tidak berada di sana. Sebagai gantinya, ia menemukan sebuah jimat giok yang ditinggalkan olehnya.
Melalui jimat itu, Luo Xiu mengetahui bahwa beberapa bulan sebelumnya, Xian telah berhasil melewati hukuman bencana guntur dan mencapai tingkat Dewa Langit. Namun, ia memilih untuk pergi berlatih sendiri, tanpa menunggu Luo Xiu kembali. Xian ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Luo Xiu tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Meskipun Xian adalah seorang wanita, ia memiliki kepribadian yang sangat mandiri dan kuat. Keputusannya untuk pergi sendiri menunjukkan bahwa ia tidak ingin bergantung pada siapapun, termasuk Luo Xiu. Ia juga tidak ingin menjadi beban bagi Luo Xiu. Kematian Xiao Jiangming, sementara ini, mungkin adalah hal yang baik untuknya. Luo Xiu menghela napas panjang. Awalnya, ia bermaksud memberitahu Xian tentang kematian Xiao Jiangming begitu kembali. Namun, sejak sang memberitahu bahwa Xiao Jiangming dapat dihidupkan kembali, Luo Xiu merasa lebih lega. Sebelumnya, rasa bersalah terus membebaninya, membuatnya tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Baginya, kematian Xiao Jiangming hanyalah perpisahan sementara. Tetapi, kenangan menyakitkan saat kehilangan itu tetap meninggalkan luka di hatinya. Luo Xiu tidak membongkar formasi perlindungan di tempat persembunyiannya. Sebaliknya, ia memperkuat formasi itu hingga tingkat 9, sesuai dengan kemampuan puncak teknik formasi yang kini ia kuasai. Ia meninggalkan pesan dalam sebuah jimat giok, berisi informasi dan petunjuk. Namun, Luo Xiu sengaja tidak menyebutkan kematian Xiao Jiangming. Ia tahu jika Xian mengetahui hal itu, meskipun dengan harapan kebangkitan, kesedihan yang mendalam tidak akan terhindarkan. Dalam pesannya, Luo Xiu mengatakan bahwa ia akan pergi ke dunia besar Tianlu. Jika Xian menemukan pesan ini, ia dapat mencari kesempatan untuk bergabung dengannya di sana. Setelah menyelesaikan persiapannya, Luo Xiu kembali ke kota Tianhuo. Di sana, ia tidak menemukan Qi Yurong. Namun, ia melihat Ying Wucheng di balai lelang Tianhuo. Tampaknya, Ying Wucheng memperoleh banyak harta di bintang waktu, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Luo Xiu memperkirakan bahwa dalam waktu singkat, Ying Wucheng akan mencapai tingkat Raja Dewa ke-8. Namun, Luo Xiu tidak mengungkapkan identitasnya ataupun berinteraksi dengannya. Sebaliknya, ia menuju sebuah bangunan kecil di sudut kota. Di depan bangunan itu terdapat papan nama sederhana bertuliskan Paviliun Api. Bangunan ini tampak sederhana dan tidak mencolok, tetapi Luo Xiu tahu bahwa Paviliun Api adalah salah satu kekuatan terbesar di sistem bintang Kunlun, khususnya dalam menyediakan informasi dan layanan bagi pendekar. Saat Luo Xiu masuk, ruangan itu kosong, tidak ada siapapun di dalamnya. "Apa yang ingin Anda ketahui, Tuan?" Suara tua yang dalam terdengar, seolah-olah berasal dari segala arah. Tidak ada pelayan atau penerima tamu, hanya suara yang melayani permintaan. Inilah ciri khas misterius Paviliun Api. "Aku ingin tahu bagaimana cara pergi ke dunia besar Tianlu," Luo Xiu berkata pelan. Ia tidak khawatir bahwa permintaannya akan mengungkap identitasnya. Selama ini, ia telah menyembunyikan wajah dan keberadaan tubuh aslinya dengan sangat baik. Selain itu, organisasi seperti Paviliun Api dikenal memiliki reputasi yang sangat baik. Kecuali jika ada alasan yang sangat kuat, mereka tidak akan mengkhianati pelanggan. Bas, gelombang ruang muncul, dan celah dimensi terbuka di depan Luo Xiu. Sebuah jimat giok melayang keluar dari celah itu. 1.000.000 kristal dewa tingkat menengah. Suara tua itu berbicara lagi, menentukan harga informasi. Tanpa sepatah kata pun, Luo Xiu melambaikan tangannya, melepaskan tumpukan kristal dewa. Ia kemudian mengambil jimat giok itu dan pergi tanpa ragu-ragu. Setelah keluar dari Paviliun Api, Luo Xiu memeriksa isi jimat giok tersebut. Informasi di dalamnya menjelaskan tentang jarak antara dunia besar dan dunia bawah yang dipisahkan oleh ruang kosong alam semesta. Ruang kosong itu sangat luas dan berbahaya, seperti menara dengan tingkat yang berbeda. Dunia bawah, seperti dunia Sentian, dunia Suanyuan, dan dunia Tianmo, berada di tengah. Di atasnya terdapat 3.000 dunia besar, tempat para ahli tertinggi berada. Perjalanan dari atas ke bawah relatif mudah. Namun, perjalanan dari dunia bawah ke atas sangat sulit. Ruang kosong yang memisahkan dunia ini tidak hanya luas, tetapi juga penuh dengan bahaya dan mudah membuat seseorang tersesat. Hanya pendekar tingkat Kaisar Dewa yang cukup kuat untuk menyeberangi ruang ini. Cara lain adalah dengan menggunakan kapal ruang angkasa. Kapal-kapal ini bukan milik dunia bawah, melainkan dikelola oleh kekuatan besar di atas. Beberapa pendekar dari dunia atas yang ingin turun juga menggunakan kapal ini. Namun, perjalanan ini jarang terjadi kecuali ada alasan yang sangat penting. Dunia bawah dianggap memiliki sumber daya dan lingkungan yang terlalu rendah untuk mereka. Sebaliknya, kapal ini sering digunakan untuk membawa pendekar dari dunia bawah ke dunia atas. Biayanya sangat mahal, hanya pendekar tertentu yang mampu membayarnya. Namun, bagi banyak pendekar dunia bawah, kesempatan untuk pergi ke dunia atas adalah impian besar, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Luo Xiu sendiri memandang remeh mentalitas ini.
Bagi para pendekar, pencapaian tidak hanya ditentukan oleh lingkungan, tetapi juga kemampuan pribadi. Dunia atas penuh dengan persaingan. Tanpa kekuatan atau peluang besar, seseorang akan sulit bertahan di sana. Menurut informasi dari Paviliun Api, dalam 3 hari, sebuah kapal ruang angkasa milik dunia besar Tianlu akan tiba di Gunung Kunlun. Gunung Kunlun adalah pusat dari sistem bintang Kunlun, dengan puncak yang memiliki portal ruang menuju ruang kosong alam semesta. Dari sana, kapal ruang angkasa akan membawa para pendekar menuju dunia besar Tianlu. Bersambung.